Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Aisoremba, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Laras adalah seorang poluan berusia 26 tahun. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang polisi untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia berhasil mewujudkan impiannya dan kini bertugas di sebuah kota kecil yang tidak jauh dari kampung halamannya. Sebagai seorang polisi wanita, Laras dikenal tegas namun tetap berhati lembut. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, membantu masyarakat, dan selalu berusaha menjadi panutan. Namun, di balik seragamnya yang gagah, ada sisi rapuh dalam dirinya yang jarang ia tunjukkan. Laras pernah mengalami masa-masa sulit, terutama dalam hal cinta. Ia pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi akhirnya dikhianati. Pengalaman itu meninggalkan luka mendalam dan membuatnya takut untuk membuka hati lagi. Sejak saat itu, ia lebih fokus pada pekerjaannya dan menutup diri dari urusan perasaan. Namun, di tengah kesibukannya, ada satu sosok yang sering muncul dalam pikirannya, kakek Yono. Seorang pria tua berusia 70 tahun itu pernah menyelamatkannya saat ia hampir tenggelam di sungai. Kakek Yono bukan orang kaya, bukan pula orang terkenal. Ia hanyalah pria sederhana yang hidup dengan ketulusan, selalu membantu siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Beberapa hari kemudian, sepulang bertugas, Laras merasa hatinya terpanggil untuk pergi ke rumah kakek Yono. Ia sudah lama tidak bertemu dengannya, dan rasa rindu yang aneh mulai tumbuh di hatinya. Rumah kakek Yono berada di pinggiran desa, sederhana namun bersih. Halaman rumahnya dipenuhi tanaman hijau, dan di beranda, tampak sosok pria tua itu sedang duduk santai, menyesap teh sambil melihat ke arah langit senja. "Kakek," Laras menyapa pelan. Kakek Yono menoleh, lalu tersenyum hangat. "Laras, wah, sudah lama sekali kau tak datang ke sini, Nak." Laras tersenyum dan segera duduk di kursi kayu di sampingnya. "Maaf, Kek, akhir-akhir ini aku sibuk bertugas, tapi hari ini aku ingin mampir. Kakek sehat?" Kakek Yono tertawa kecil. "Kakek ini sudah tua, Nak. Sehat dan tidaknya tergantung angin. Kadang kuat, kadang pegal-pegal." Laras tertawa mendengar candaan itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa nyaman berada di sini. Berada di sisi pria tua ini membuatnya merasa tenang, seolah semua beban yang ia pikul selama ini menjadi lebih ringan. Mereka mengobrol lama, membicarakan banyak hal, dari kehidupan kakek Yono hingga cerita Laras tentang tugasnya sebagai polwan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut pria tua itu terasa penuh kebijaksanaan. Sejak kunjungan pertama itu, Laras semakin sering datang ke rumah kakek Yono. Awalnya, ia hanya berniat menengoknya sesekali, tetapi entah mengapa, setiap kali ia merasa lelah atau pikirannya dipenuhi kegelisahan, langkahnya selalu membawanya ke rumah pria tua itu. Bersama kakek Yono, Laras menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Duduk di beranda rumah sederhana itu, menikmati teh hangat sambil mendengarkan cerita-cerita masa lalu kakek Yono, rasanya begitu menenangkan. Suatu sore, Laras duduk bersandar di kursi, memandangi langit yang mulai berubah jingga. "Kek, kenapa sih kakek selalu baik sama semua orang? Bukannya kadang orang-orang itu malah menyusahkan?" tanyanya penasaran. Kakek Yono tertawa kecil. "Kakek ini sudah tua, Nak. Kalau hidup diisi dengan amarah dan kebencian, buat apa? Lebih baik kakek menghabiskan sisa umur dengan berbagi kebaikan. Lagi pula, kalau kita baik pada orang lain, hati kita juga jadi tenang." Laras terdiam, merenungi kata-kata itu. Sejak dikhianati oleh mantan kekasihnya, ia selalu merasa waspada dan sulit mempercayai orang lain. Namun, di hadapan pria tua ini, ia merasa aman, seolah tidak ada kebohongan atau kepalsuan di dunia ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan Laras dengan kakek Yono semakin erat. Suatu hari, Laras duduk di teras rumah kakek Yono. "Kek," katanya pelan, "kakek pernah jatuh cinta?" Kakek Yono tersenyum, matanya menerawang jauh.
Tentu saja, Nak. Kakek pernah mencintai seseorang sepenuh hati. Dulu, kakek punya istri yang sangat kakek sayangi. Tapi Tuhan lebih dulu memanggilnya. Laras mengangguk pelan. Ia sudah tahu tentang almarhumah istri kakek Yono, tetapi mendengar pria tua itu berbicara dengan begitu tulus membuat hatinya semakin bergetar. Kalau sekarang, kakek masih bisa jatuh cinta lagi? Tanyanya hati-hati. Kakek Yono menoleh, menatap Laras dengan lembut. Cinta itu bukan soal usia, Nak. Kalau hati sudah terikat, tak peduli seberapa tua atau muda seseorang. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Kata-kata kakek Yono terus terngiang di kepalanya. Ia tahu, perasaannya terhadap pria tua itu bukanlah sesuatu yang wajar di mata orang lain. Tapi, apakah kebahagiaan harus selalu mengikuti aturan yang dibuat oleh orang lain? Hingga akhirnya